Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, adik-adik yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Fitri, dan pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan dan membahas TO dari penalaran umum TPS 1. Buat kalian yang kemarin ikut TO dan penasaran akan jawaban kalian serta pembahasannya, mari kita ikuti baik-baik. Next, kita ke soal nomor 11. Manakah pernyataan berikut yang akan memperkuat argumen ketua OSIS? Berarti kita cari argumen dari ketua OSIS tersebut. Ketua OSIS SMACG mengungkapkan bahwa tahun ini semakin sedikit katanya jumlah siswa yang mau terlibat dalam kegiatan baksos. Jadi katanya masalahnya adalah sedikit jumlah siswa yang mau terlibat. Kenapa? Gara-gara rendahnya kemampuan siswa untuk berinteraksi dengan orang lain. Bener nggak? Katanya sedikit yang terlibat dalam kegiatan baksos itu gara-gara kemampuan siswa itu rendah dalam berinteraksi dengan orang. Mana? Kita harus memperkuat. Jadi kita harus mendukung pernyataan itu. Bener loh, gara-gara kemampuan siswanya itu memang rendah. Yang A, kegiatan baksos diwajibkan untuk sekolah pada tahun sebelumnya katanya. Nah, harusnya kalau misalnya tahun sebelumnya itu dia udah dipakai baksosnya, ya berarti harusnya dia udah istilahnya udah terbiasa gitu ya. Berarti ini dia malah memperlemah gitu. Salah. Terus ini siswa di SMACG lebih memilih kegiatan mandiri gitu katanya. Ya berarti benar ya. Jadi kan kenapa memilih kegiatan mandiri? Karena ya kurang berinteraksi. Mungkin benar. Yang C, banyak siswa SMACG yang nggak tahu ada baksos. Nah, berarti kalau nggak tahu bukan faktor dia rendah kemampuan interaksinya. Salah. Siswa SMACG lebih suka datang ke acara pensi. Nggak ada keterangan mengenai pensi ya. Nggak nyambung. Kegiatan baksos dilakukan dalam bentuk sumbangan uang. Ini juga nggak nyambung. Tadi disebutin sumbangan uang atau enggak ngaruh ke kemampuan siswa interaksinya bagus apa enggak. Jadi kalau begitu nomor 11 jawabannya adalah BB. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Jadi di soal nomor 12 ini ada grafik. Katanya grafik ini menunjukkan data penjualan. Penjualan itu yang warna biru, terus ada pengeluaran yang warna merah, dan modal yang warna hijau. Dari 2016 sampai 2020. Yang ditanyakan adalah, berdasarkan grafik di atas, rata-rata pertumbuhan modal. Jadi yang diminta adalah rata-rata dari pertumbuhan yang modal. Berarti kalau modal itu kita fokus ke yang warna hijau. Per tahunnya dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, karena yang diminta adalah rata-rata pertumbuhannya, berarti di sini pertumbuhannya kan ada berapa kali tumbuh? 1 gitu ya. Nah, yang ini dari 16 ke 17 itu dia nambahnya berapa? Nambahnya 100. Oke ya. Kan 100. Terus pertumbuhan yang kedua ini ya, dia tidak bertambah, maka 0. Terus ditambah 0. Terus kemudian dari 18 ke 19, ini dia naiknya 200. Ditambah 200. Terus ini dari 19 ke 20, nambahnya 100. Ditambah 100. Ini totalnya adalah 400. Nah, karena yang diminta adalah rata-rata si pertumbuhan ini, maka yang namanya rata-rata itu harus kita bagi. Datanya ada 4 kan? Berarti 400 itu dibagi dengan 4. Berapa rata-ratanya? 100. Nah, ini rata-rata pertumbuhannya. Ya, nah kalau ini kan jumlah total dari pertumbuhannya kan, dari 16 ke 20. Nah, karena yang diminta dalam bentuk persen, maka yang namanya persentase itu berarti di sini rata-ratanya kan 100. Dibagi dengan totalnya itu adalah 400. Dikali 100%. Nah, maka jawabannya adalah berapa? 25%. Jadi jawabannya B. Oke, sekarang kita next ke soal nomor 13. Berdasarkan data, berapakah rasio? Yang diminta adalah rasio antara siapa? Penjualan dan pengeluaran. Berarti kalau yang disebutin duluan, yang namanya rasio kan perbandingan. Berarti yang disebutin duluan itu jadi pembilang. Berarti penjualan dibagi dengan pengeluaran.
Kita mulai dari yang 2016 dulu ya. Atau nggak dari option A juga boleh. Option A itu kan 2020. Oke, kita lihat rasionya berapa. Di 2020, penjualannya kan 800. Bagi dengan pengeluarannya adalah 300. Yang diminta kan yang terendah ya. Kalau ini bisa kita lihat, ini dia lebih dari 1 rasionya. Yang B itu 2019. 2019 penjualannya adalah 500. Pengeluarannya adalah 300. Nah, ini juga lebih dari 1. 5 dibagi 3 kan. Oke, berarti terus di 2018. Di 2018 itu penjualannya adalah 300. Dibagi dengan pengeluarannya adalah 200. Oke, terus yang D, 2017, penjualannya adalah yang birunya 500, pengeluaran yang merahnya adalah 200. Sedangkan yang E itu adalah yang 2016. 2016 ini berarti 400 banding 200 ya. Oke, kita bagi dulu nih ya. Kita bagi dulu. Ini kan 4 bagi 2, 2. Ini dia jadi 2,5. Nah, sedangkan sisanya itu adalah 1, otomatis yang diminta kan yang terendah, berarti ini kita eliminasi. 3 dibagi 2 kan 1,5. Coret. 5 dibagi 3 itu berapa? 1,67 ya. Kalau yang ini 8 bagi 3 berapa? 2,67. Oke, berarti kalau begitu yang paling rendah adalah yang 2018. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 14. Suku berikutnya yang mungkin dari barisan tersebut. Berarti di sini kan ada deret ya, ada 1/3, ada 2/3. Kemudian ini 1/3. Kita buat pecahan biasa. 1 kali 3, 3. 3 tambah 1, 4. 4/3. Kemudian ini 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Ini 5 kali 3, 15. 15 tambah 1, 16/3. Yang ini juga 30 tambah 2, 32/3. 21 kali 3 adalah 63 tambah 1 adalah 64/3. Nah, selanjutnya itu berapa? Kita bisa lihat di sini bahwa semuanya itu per 3. Jadi kalau begitu, ini pasti per 3. Terus kalau kita lihat polanya, ini tinggal dikali 2 kan? Kali 2. Ini dikali 2. Ini dikali 2. Artinya 64 juga tinggal dikali 2 aja. Berapa? 128. Nah, berarti 128/3 ini berapa? Kita tinggal bagi kurung biasa. Bagi 3 ya. 12 bagi 3 adalah 4. Terus 8 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 3 adalah 6. Berarti ini 8 kurang 2 berapa? 8 kurang 6, 2. Berarti 42 sisa 2/3. Nah, berarti kalau gitu jawabannya adalah dodol. Oke, sekarang kita ke soal nomor 15. Diberikan bilangan real A, B, C. A, B, C-nya lebih besar dari 0. Jadi, katanya kalau si A dikali B dikali C, itu hasilnya kalau lebih besar dari 0, artinya itu adalah positif. Nah, manakah yang pasti salah? Ya, kita bahas dari option A. Katanya kalau AB-nya lebih kecil dari 0, berarti kan ini A dikali B dikali C kan harus positif. Nih, kalau lebih kecil dari 0 kan negatif. Kalau ini negatif, ini C-nya negatif juga. Nah, negatif dikali negatif apa? Positif. Berarti benar nggak? Benar. Terus yang B. B. Jadi kan ABC ya, kita tulis lagi. A dikali B dikali C. BC-nya itu lebih besar dari 0 artinya positif. A-nya juga positif. Positif dikali positif adalah positif. Berarti kalau begitu, apa? Benar ya? Oke. Lalu yang option C. Ini kita tulis A dikali B dikali C. Katanya AC itu negatif. Kalau B itu negatif. Negatif dikali negatif apa? Positif. Berarti sesuai dengan syarat.
Lalu option D. Option D ini A, B, C. Katanya A dikali B itu positif. Sedangkan C-nya itu adalah negatif. Positif dikali negatif apa? Negatif. Ya udah, berarti jawabannya D. Mau dibuktikan sama yang E boleh. Tulis ya, A dikali B dikali C. Katanya A-nya negatif. Terus udah gitu B-nya negatif. Terus C-nya positif. Negatif dikali negatif apa? Positif. Terus tinggal positif dikali positif. Hasilnya adalah positif. Berarti kalau begitu, yang tidak memenuhi itu adalah dodol. Oke, terakhir kita sampai ke soal nomor 16. Jadi di soal nomor 16 ada bilangan bulat PQR. Berlaku katanya rumus kalau P, terus ini apa sih, bulat silang gitu, Q bulat silang R, itu rumusnya adalah ini. Nah, jadi di sini yang diminta adalah 3, 2, 4. Nah, di sini kan tadi rumusnya kan P, Q, R kan. Rumusnya itu adalah gimana? P ditambah Q, pangkatkan R dikurang 2. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa P-nya adalah 3. Nah, ini Q-nya adalah 2. Dan R-nya adalah 4. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan rumusnya. P-nya kan 3. Q-nya adalah 2. R-nya adalah 4 kurang 2. 3 tambah 2, 5. 4 kurang 2, 2. Berarti 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, sehingga jawabannya adalah E. Oke. Nah, itu ya penjelasan mengenai TOCG kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.